Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uraian. Ada 5 soal di sini ya adik-adik. Soal uraian ini adalah soal uraian dari mata pelajaran. Sebentar. Ya, dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 8 semester genap. Nah, ini adalah video dari request adik-adik semua yang menginginkan untuk adanya pembahasan juga untuk soal penilaian akhir tahun. Baiklah adik-adik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini kakak sudah menyediakan kunci jawaban yang sudah akurat dari soal nomor 41 sampai soal nomor 45. Baiklah, mari kita mulai dari soal nomor 41. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ada sebuah gambar yang mana ini merupakan gambar hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen. Pertanyaannya, dari gambar di atas, jelaskan masing-masing peran dua pelaku ekonomi tersebut. Oke. Nah, di sini kakak sudah siapkan kunci jawabannya, yaitu ini. 41, ketika ditanyakan peran dari rumah tangga yang konsumen dan peran rumah tangga produsen, seperti ini jawabannya adik-adik. Untuk yang peran rumah tangga keluarga ataupun rumah tangga konsumen, itu adalah satu. Yang pertama, pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, itu peran yang pertama untuk rumah tangga keluarga ataupun rumah tangga konsumen RTK. Kita lanjut ke yang peran kedua, yaitu pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Jadi selain sebagai konsumen, itu juga sebagai pemasok faktor produksi yang akan disetor ke produsen. Kemudian yang B, ini adalah peran rumah tangga perusahaan atau peran rumah tangga produsen ataupun disingkat dengan RTP. Kalau rumah tangga konsumen itu RTK. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa bagi konsumen. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Jadi di sini ada ketimbal balik ya. Yang satu pemakai, yang kedua yang satu di rumah tangga konsumen itu pemakai, yang nomor satu di rumah tangga perusahaan itu adalah penyedia. Kemudian yang nomor dua, pemasok produksi ini adalah pemasoknya dari rumah tangga konsumen. Kemudian yang rumah tangga produsen adalah sebagai pengguna dari faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 42. Namun sebelum lanjut, kakak ingatkan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi atau penjelasan kakak selanjutnya. Baiklah, kita langsung masuk ke nomor 42. Jelaskan 3 strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agrikultur di Indonesia. Agrikultur itu adalah budaya untuk bercocok tanam ataupun mengembangkan bidang pertanian. Nah, 3 strategi apakah yang diambil oleh pemerintah? Nah, di sini kita hanya menyebutkan 3 nih. 3 contoh besar yang mana menjadi pilot project dari pemerintah Indonesia. 42. Jawabannya adalah tentang strategi lagi. Di sini kakak sediakan 4 opsi ya. Kalau adik-adik nanti mau menambahkan juga boleh. Ya, 42 beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain A. Yang pertama, eco farming. Eco farming adalah strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan. Nah, ada kata eco farming. Nah, itu adalah keywordnya, yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Oke, yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini pemerintah akan mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, ini sudah diterapkan ya di kelompok tani di seluruh Indonesia. Kita lanjut ke yang ketiga, opsi ataupun strateginya adalah perbaikan irigasi. Oke, kita tahu bahwasanya irigasi ini adalah sumber kehidupan dari agrikultur. Karena ketika tidak ada irigasi, tentunya tanaman akan mati. Pertanian yang
berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Oke, itu jawabannya. 3 strategi yang diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 43. Soal 43, perjanjian Bungaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Jelaskan isi dari perjanjian Bungaya. Oke, isi dari perjanjian Bungaya yaitu ini. Isi dari perjanjian Bungaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang terakhir, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, itu adalah isi dari perjanjian Bungaya. Kita lanjut ke soal nomor 44. Jelaskan faktor internal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Oke, di sini disuruh menyebutkan ataupun menjelaskan faktor internal dari yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Saja itu. Nah, nomor 44. Faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional di Indonesia secara internal adalah 1. Perluasan pendidikan. Semakin meningkatnya pendidikan di Indonesia, maka akan semakin banyak pemuda-pemudi yang mana ingin untuk melakukan pergerakan nasional, pembebasan diri dari para penjajah. Kita lanjut ke poin kedua. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Hingga menyebabkan kita bangkit, bahwasannya di beberapa daerah sudah gagal, makanya kita harus bangkit. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, berkembangnya berbagai organisasi etnik kedaerahan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 45. Soal terakhir ya ini adik-adik. Jadi soal yang di mata pelajaran IPS ini adalah 1 sampai 40 pilihan ganda, 41 sampai 45 itu soal uraian. Soal nomor 45, perhatikan gambar berikut. Cahaya pelindung pemimpin Asia, Nippon. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jelaskan yang dimaksud dengan 3A. Apa sih 3A itu? 3A itu adalah propaganda yang diberlakukan ataupun diberikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia, yaitu dengan semboyan 3A. Yang pertama, Jepang, pemimpin Asia. Jepang, pelindung Asia. Dan yang terakhir, Jepang, cahaya Asia. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyaksikan ini pembahasan sampai akhir soal nomor 41 sampai soal nomor 45. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama dan part kedua dari soal pembahasan PAT IPS ini, silahkan langsung cek di channel kakak, di situ sudah tersedia. Baiklah adik-adik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Atau ingin meminta pembahasan soal yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akan kakak buatkan secepat mungkin. Baiklah, terima kasih. Kakak akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.